Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Noni Afrianti ME selaku dosen pengampu mata kuliah hari ini yang telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk presentasi. Dan ucapan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah sempat hadir. Perkenalkan, nama saya Adpen Fikri dengan NIM 2011130001. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1. Adapun pembahasan pada hari ini yaitu lembaga keuangan syariah. Namun di sini saya tidak sendirian, saya dibantu oleh ketiga rekan saya yaitu Hanik Ikrami Dwi Maharani, Sri Ayudhya Permata, dan Hengki Setiawan. Baik, sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penyajian materi pertama atau pembahasan pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri. A. Pengertian lembaga keuangan dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan, financial institution, adalah suatu perubahan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Apakah penghimpunan dana, masyarakat, dan jasa-jasa keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, Pasal 1B menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Berikut beberapa pendapat tentang pengertian dari lembaga keuangan. Di antaranya, yang pertama, menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792/1990. Lembaga keuangan adalah semua bentuk dan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam perusahaan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan dalam kenyataannya. Kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang jasa. 2. Menurut Abdul Qadir Muhammad, lembaga keuangan, financial institution, adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan, financial asset. Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif maupun jasa keuangan, bukan pembiayaan. 3. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan klaim, dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan, antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi, asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran, dan mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan yang termuat dalam Pasal 1 Surat Keputusan Menteri
Keuangan nomor Cap 38 garis miring MK garis miring 4 garis miring 1972 tentang perubahan dan tambahan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor Cap 792 garis miring MK garis miring 4 garis miring 12 garis miring 1970. Pengertian lembaga keuangan yang dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor Cap 38 garis miring MK garis miring 4 garis miring 1 garis miring 1972, yaitu bahwa lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan tersebut dalam pasal 3 secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi-investasi perusahaan. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantinya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Lembaga keuangan ini pada prinsipnya berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang berlebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan ini memiliki peran strategis untuk menggerakkan sektor perekonomian. Sebab dengan adanya lembaga keuangan ini, pihak-pihak yang kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengedepankan usahanya dan terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan. B. Pembagian lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Junto, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Junto. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Adapun lembaga keuangan non-bank LKNB garis miring non-bank financial institution adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Baik, saya Hengki akan melanjutkan pemaparan materi. Lembaga keuangan non-bank LKNB, non-bank financial institution adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan non-bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan. Non-bank dimaksud misalnya 1.
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal. Regulasi tentang lembaga keuangan syariah non-bank diatur dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Yang pertama, Peraturan Ketua Bepom dan LK Nomor /03 BL 2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 2. Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor /04 BL 2006 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 3. Fatwa DSN MUI Nomor 7 DSN MUI 6/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Yang keempat, Fatwa DSN MUI Nomor 20 DSN MUI 4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Pembagian tersebut untuk membedakan tugas dan fungsinya, bahwa lembaga keuangan bank dibolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsi, bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga non-bank merupakan tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan tersebut. Berdasarkan pembagian tersebut, maka yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah bank yaitu bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan lembaga keuangan syariah non-bank. Bai'at mal wa al-tamwil, koperasi, pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf. Perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank dari kegiatan penghimpunan dana. Dari bank, yang pertama secara langsung berupa simpanan dana masyarakat, tabungan, deposito, dan giro. Yang kedua, secara tidak langsung dari masyarakat seperti surat berharga, penyertaan pinjaman atau kredit dari lembaga lain. Sedangkan non-bank hanya secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga, dan bisa juga dari pernyataan pinjaman kredit dari lembaga keuangan lain. Perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank dalam kegiatan penyalur dana. Bank 1. Untuk tujuan modal kerja, investasi, dan konsumsi. Yang kedua, kepada badan usaha dan individu. Yang ketiga, untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Sedangkan non-bank, yang pertama terutama untuk tujuan investasi. Yang kedua, terutama kepada badan usaha. Yang ketiga, terutama untuk jangka menengah dan panjang. C. Peran dan fungsi lembaga keuangan syariah. Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga, pemerintah, maupun individu, untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi lainnya. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dan dari unit
surplus ke unit ekonomi defisit. Lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu lembaga keuangan depositori dan lembaga keuangan non-depositori. Yang pertama ada lembaga keuangan depositori, menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposit, misalnya giro, tabungan, atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Unit surplus dapat berasal dari perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga yang memiliki kelebihan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank. Yang kedua, lembaga keuangan non-depositori atau disebut juga lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang melebihi terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Adapun jenis lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual, lembaga keuangan investasi, dan perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa pembiayaan sewa, guna usaha, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Kemudian ada peran dan fungsi lembaga keuangan syariah, diantaranya memiliki kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya mengkonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai. Secara terperinci, fungsi lembaga keuangan syariah yang pertama adalah pengalihan aset, yaitu bank dan lembaga keuangan non-bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip. Yang kedua ada transaksi, yaitu bank dan lembaga keuangan non-bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga ada likuiditas, yaitu unit surplus dapat menetapkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Yang keempat ada efisiensi, yaitu bank dan lembaga non-bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan non-bank sebagai broker, yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan ini memperlawankan dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Peran lembaga keuangan syariah yaitu membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa, memperlancar distribusi barang, dan mendorong terbentuknya lapangan pekerjaan. Keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan. Prinsip syariah dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan, atau rahmatan lil alamin. Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang pertama, bebas maghrib, maisir atau spekulasi. Secara bahasa maknanya yaitu judi, secara umum mengundi nasib, dan setiap kegiatan yang bersifat untung-untungan disebut spekulasi. Maisir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak antara harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Yang B, gharar. Secara bahasa berarti menipu, memberdayakan ketidakpastian. Gharar adalah suatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, keinginan, dan lainnya. Al-Quran menyebut gharar ini sebagai perbuatan tercela. Gharar berarti menjalankan usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup. Gharar dapat terjadi
terjadi dalam 4 hal, yakni kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Dalam bahasa berarti larangan atau penegasan larangan. Bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu larangan oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Dalam aktivitas ekonomi, setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haramnya zatnya maupun haram selain zatnya. Yang kemudian yaitu D, riba, adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam, secara batil ataupun bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan riba sebagai penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil. Antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjaman yang mempersyaratkan nasabah menerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Bahasa berarti tidak sah atau batal. Dalam aktivitas jual beli, Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara batil. Hal ini menegaskan bahwa dalam transaksi aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil, seperti mengurangi timbangan, mencampur barang yang rusak di antara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, menimbun barang, menipu, atau memaksa. Transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah akan menjadi batil jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, serta bertentangan dengan syariat Islam. Jalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis perolehan keuntungan biasa menurut syariah. Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab atau penawaran dan qabul, yaitu penerimaan, antara bank dengan pihak lain yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad ada 3, yaitu adanya pernyataan untuk mengikat diri pihak-pihak yang berakad dan objek akad. Jenis akad ada 2, yaitu akad tabarru dan akad tijari. Akad tabarru merupakan perjanjian atau kontrak yang tidak mencari keuntungan material, hanya bersifat kebijakan murni seperti qard al-hasan, infak, wakaf, dan sedekah. Sedangkan akad tijari merupakan perjanjian atau kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha, seperti akad yang mengacu pada konsep jual beli, yaitu akad murabahah, salam, istisna. Akad yang mengacu pada konsep bagi hasil, yaitu mudharabah, musyarakah. Akad yang mengacu pada konsep sewa, yaitu ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. 3. Menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Lembaga keuangan syariah mempunyai 2 peran sekaligus, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Dalam perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipat gandakan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar, dan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Fasilitator lembaga keuangan syariah. 1. Bank Indonesia. Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang memiliki tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi bank. Pada dasarnya, kegiatan usaha bank syariah sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Di samping penyedia jasa keuangan, perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya
harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional. 2. Departemen Keuangan. Upaya pengembangan pasar keuangan syariah tentu juga tidak bisa terlepas dari peranan Departemen Keuangan. Pada pasar modal dan lembaga keuangan bank syariah, lembaga yang membinanya adalah BAPEPAM LK. BAPEPAM LK merupakan penggabungan dari Badan Pengawasan Pasar Modal atau yang singkat dengan BAPEPAM dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan. BAPEPAM LK berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi keseharian kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. 3. Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. DSN MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang disingkat dengan MUI. DSN MUI mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat. Dewan Syariah Nasional dibentuk untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN ini membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lainnya dalam menyusun peraturan dan ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam, syariah, dan dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di dalam lembaga keuangan syariah. Sebagai wakil DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dibentuklah Dewan Pengawas Syariah yang disingkat dengan DPS. DPS ini secara garis besar melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pemimpin lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional, melakukan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun anggaran, merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. 4. Basarnas. Basarnas adalah lembaga yang menengahi perselisihan antara LKS dan nasabahnya sesuai dengan tata cara hukum syariah. Umumnya nasabah memilih datang ke Basarnas sebelum ke pengadilan negeri karena ini dinilai efisien dan dalam hal biaya dan waktu. 5. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimasukkan dalam undang-undang. Adapun tujuan utama pendirian OJK adalah 1. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. 2. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. 4. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. OJK berfungsi sebagai sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi keseluruhan di dalam sektor jasa keuangan. Diharapkan dengan dibentuknya OJK ini dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan, sehingga dapat